Shalom semuanya, Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Kita yang bersama-sama memiliki rumah bersama di GMS Timur. Shalom Pak Lukas, Shalom Pastor Yusuf dan Bu Yusuf yang ada juga. Mari bersama-sama kita elevate together. Iman kita biarlah semakin naik bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan sama-sama, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat sukacita di tengah-tengah elevate together, di mana icebreaker boleh membuat kami mencintai untuk memuji Tuhan lebih lagi. Tuhan, terima kasih, biarlah Tuhan pimpin elevate together ini. Tuhan, kami percaya hidup yang ideal adalah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Hidup yang ideal adalah ketika hidup kami ada dalam pusat kehendak dan rencana Tuhan, dan kami tidak jauh daripada rencana Tuhan. Mari Tuhan terus pimpin kami, bimbing kami, supaya kami beroleh perkenanan Tuhan dan memenangkan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan campur tangan atas duka. Kita puji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama komitmen di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sampai ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dia tak bisa menjauhkan
menyelamatkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Mari dengan senang hati, haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Yesus yang kami puja, Yesus Engkau sumber kehidupan, Engkaulah pokok keselamatan kami, Engkaulah sumber kebenaran, terang hidup kami. Biar kami terus melekat kepadamu, melekat padamu Tuhan. Biar kami bertumbuh dan berbuah terus dimurnikan. Shiralamadalamadalamu, Shiralamadalamu, haleluya. Haleluya. Kami terus berharap kepada Tuhan, terang hidup kami yang menyinari kehidupan kami dan terus menuntun kami dalam kebenaran-Mu, ya Roh Kudus. Shiranamanamanamasih, haleluya. Biar kami terus dimurnikan di hadapan-Mu, terus percaya bagi-Mu, cara hidup kami dibersihkan, agar kami terus berbuah bagi-Mu, Tuhan, berbuah bagi-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sebagai doa kita, aku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, dalam segenap jalan hidup kami, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan.
Oh, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima sesuatu yang daripada Tuhan, untuk menerima kebenaran-Mu, untuk menerima perjamuan-Mu yang kudus, untuk persiapkan hati kami Tuhan, melayakkan kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Sing hallelujah. 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 Holy, sing holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, O God, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Sing, what is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Mari kita berdoa, siapkan roti dan anggur, siapkan hati Engkau. Mari kita berdoa sekarang. Tuhan, terima kasih. Kalau kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup dalam kasih karunia. Ampuni kalau selama ini kami sering tidak mengutamakan Engkau, tidak memprioritaskan Engkau di atas segalanya. Perbarui motivasi kami, cara berpikir kami. Agar kami layak di hadapan Engkau. Layakkan kami untuk bersekutu dan tubuh dan darah-Mu. Ada suatu kehormatan kami boleh ambil bagian dalam fellowship dengan Engkau. Biarlah ini menjadi ikatan kami tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam kami. Kuduskan roti dan anggur, kuduskan hati pikiran kami, kuduskan Roh yang Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Saya minta kalau bisa gitar dimainkan pelan sekali. Orang lama sih kalau lama. Tuhan tahu akan perasaan hatimu. Tuhan tahu akan kondisi hatimu. Ada yang kalau khawatir akan masa depan. Tapi ingatlah, ada beberapa orang yang engkau dikecewakan atau melihat hal kekurangan orang lain. Biarlah Tuhan mau untuk kita memandang hanya kepada Yesus yang sempurna, yang tidak ada cacat celah. Dan Dia selalu mengasihi dan memperhatikan engkau. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Karena berseru setiap waktu doa pagi, doa malam,
waktu makan, dekatlah hanya kepada Dia, bergantung dan berharap hanya Dia. Karena pada setiap orang yang berseru kepadanya, di dalam kesetiaan. Tuhan adil segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Tuhan sudah buktikan Dia taat dan setia sampai mati untuk menebus segala dosamu. Ingat itu selalu. Karena itu Tuhan mau kita taat dan setia pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap berikrar taat dan setia. Taat dan setia kepada keluarga. Yang pertama kepada Tuhan, kedua kepada keluarga. Tujuan keluarga adalah jemaat yang terkecil, di mana kita bisa saling melayani, kita saling membagi hidup, kita saling bisa mengampuni, Dia kasih. Inilah itu terjadi dan kita praktikkan dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, taat pada pekerjaan atau jangan mudah berhenti di tengah jalan, menyerah dan sebagainya. Siapkan dirimu, baik atau buruk, latih dirimu. Karena itu saya ada tema tahun ini, kita siap dimurnikan untuk kita mulai pertumbuhan. Tuhan siap menolong engkau. Karena itu tetap semangat melayani Tuhan, melayani keluarga dan melayani sesama, khususnya ada connect group ini, kesempatan kita bisa melayani satu lain. Dan Tuhan akan membebaskan kita yang mungkin terkurung, kita yang tertindas, dan kita akan melihat campur tangan Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati, semuanya disediakan dengan satu syarat, kita ngasih Dia. Ngasih yaitu dengan kita taat dan setia. Hari-hari ini mungkin kita dengar banyak berita-berita masih yang menakutkan, ya corona, masalah ekonomi dan sebagainya. Enggak, Tuhan tuh pasti tahu dan Tuhan sudah siapkan jalan yang terbaik. Tapi justru saat-saat ini kita diuji kesetiaan kita, kata-kata kita, iman kita, agar iman kita bertumbuh. Karena Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh berusaha untuk menambah iman, kebijakan, dan pengetahuan, ya, pengetahuan firman Tuhan, dan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada sesama, itu kita praktekkan. Maka kita akan melihat campur tangan yang luar biasa. Ya, karena itu jangan mengomel dan mengeluh hari-hari, tapi mengucap syukur aja dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Berharap pada Tuhan sepenuhnya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkati oleh mana Tuhan, harap pada Tuhan. Harapan yang engkau tuju kepada Tuhan tidak sia-sia, bukan harapan yang kosong, tapi harapan yang akan menjadi kenyataan. Nah, itu raih. Apa selama ini tertinggal karena corona, berapa 4,5 bulan sudah di rumah. Pasti nanti Tuhan akan bukakan hal yang baru, berkat baru, sukacita yang baru, damai sejahtera baru, yang selama ini mungkin engkau tidak pernah mimpikan, engkau tidak duga akan terjadi hal yang akan datang. Karena yang lalu tangisan duka cita akan menjadi saatnya tangisan sukacita. Kita akan bersukacita sampai kita menangis. Menangis karena terharu, menangis karena gembira, menangis karena lihat campur tangan Tuhan itu begitu luar biasa. Dari duga, dari nyana, kita akan melihat kenyataan. Karena itu, bertekunlah sesaat. Jangan pernah menyerah, bendera putih. Tapi terus berjuang, terus berusaha. Karena kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, waktu aku lemah, aku kuat. Karena Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan gagah kuat kita. Memang kita di dunia ini kita harus berusaha, tidak bisa bermalas-malasan. Ya, orang bekerja akan menikmati hasilnya. Tapi kita juga harus beriman, percaya Tuhan.
Kalau Tuhan yang dalam wahyu, kalau Tuhan yang membuka, tidak bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak bisa buka. Semua itu Tuhan buka jalan dan kita tinggal melewati aja, ya, jalan yang Tuhan tunjukkan, arah yang benar. Dan Tuhan waktu tunjukkan jalan bukan hanya sesaat, seketika, tapi Dia sudah berkata Dia adalah jalan kebenaran hidup. Dia akan menyertai engkau dan Roh Kudus dalam dirimu, memberi kuasa untuk engkau sampai kepada kesudahan. Ya, maksudnya sampai akhir hidup saudara. Dan itu bukan akhir segalanya, karena dia setiap tempat kediaman yang tidak dibuat tangan manusia. Karena jangan khawatir, saking hidup itu ini menaburlah kebaikan, menabur kasih, maka akan menuai dengan sorak-sorai, maka akan mengumpulkan berkat-berkatnya. Karena itu sekali lagi belajar berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun hal itu belum kelihatan ya secara mata jasmani, tapi pandanglah dengan mata rohani. Seperti Gehazi, ya, pada waktu lihat masalah tentara Romawi banyak, setelah dia berdoa dibukakan, dia melihat tentara surgawi jauh lebih besar dari masalahmu adalah jauh lebih kecil dibandingkan dengan anugerah Tuhan yang berlimpah. Taruh iman dan percaya, yakin bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan memberi kekekalan. Raih itu. Percaya saja kepada Tuhan. Asal percaya, terjadilah menurut iman. Itu mari kita berdoa. Dalam kudus ini. Tuhan, hari lepas hari kami tahu banyak hal yang kami tidak mengerti. Banyak hal yang kami tidak tahu, banyak hal yang secara perasaan itu sering membuat kami khawatir, takut. Ampuni Tuhan, kalau ketakutan berarti kami tidak percaya kepada Engkau. Biarlah pada saat di dalam Tuhan Yesus, seorang takut, khawatir kami patahkan di dalam Tuhan Yesus. Tapi berikan kami iman yang teguh. Untuk iman kami bertambah dengan kami diuji, kami mengalami pencobaan. Untuk iman kami semakin kuat menghadapi setiap tantangan. Untuk kami melihat bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tapi Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau hadir bersama kami. Engkau selalu menopang kami. Dan kami mau selalu menantikan Engkau. Dan kami minta kekuatan yang baru. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau serela berkorban, memberikan teladan kepada kami, untuk kami terapkan juga 4 sifat yang utama dari Engkau. Kasih, kesetiaan, pengampunan, dan tidak memberi diri sendiri. Karena itu kuduskan hati pikiran kami, kuduskan roti dan anggur, jangan boleh kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari ambil roti yang ada, angkat dengan tangan kanan, angkat dengan tangan kanan. Ini tanda kita berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah kepala di dalam keluarga. Kita adalah tubuh Kristus. Apapun fungsi saudara, sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mata, telinga, semua berfungsi. Tuhan tidak pernah beda-bedakan, Tuhan tidak pernah mengecilkan, ya. Mungkin sebagai pendoa itu kelihatannya tidak tampak, tidak tampil, tapi itu berharga di mata Tuhan. Penting sekali. Tekuni apa yang menjadi panggilanmu. Jangan melihat kesuksesan orang lain, jangan melihat pelayanan orang lain, tapi tekuni. Kau akan dibawa naik tangga, makin hari makin naik. Dan kalau itu pun engkau akhirnya sukses, Tuhan akan tambahkan hal besar. Karena setiap ada berkat kecil, Tuhan akan tambahkan hal besar. Percaya itu, yakin. Tuhan tidak pernah mengecilkan engkau, tidak meremehkan engkau. Lihat 1 Korintus 1, apa yang dipandang tidak berguna, Tuhan akan pakai untuk mempermalukan orang yang berguna, orang yang tidak pandai, orang yang pandai, dan sebagainya. Ya, engkau berharga, engkau bisa, engkau mampu. Katakan tiap kali kalau engkau melakukan di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, engkau mampu, engkau bisa. Akhirnya ada penyelesaian, dan akhirnya
engkau diciptakan menjadi lebih dari pemenang. Kalau engkau percaya, dan dengan kata roti satu ini, engkau satu dalam Tuhan, engkau tinggal dalam dia, dia tinggal dalam engkau. Percaya bahwa engkau akan menyiapkan diri untuk membebaskan orang-orang yang belum percaya, agar mereka diselamatkan melalui kehidupan saudara dengan cara-cara yang berbeda. Engkau percaya, engkau dipakai Tuhan, engkau dibutuhkan Tuhan, dan katakan, inilah aku, utuslah aku, mari makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan terima kasih Tuhan, angkat anggur apapun dengan tangan kanan, letakkan tangan kirimu dadamu. Tangan di dadamu. Yakinlah tubuhmu itu bait suci, tempat kediaman Allah. Ada satu pun yang bisa masuk dalam engkau. Sakit penyakit corona, sakit penyakit apapun, paru-paru dan sebagainya. Itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan pertahankan. Sebagaimana Ayub waktu cobai iblis, Tuhan izinkan tapi hanya satu nyawa, nggak boleh. Mungkin harta dan sebagainya masih boleh ya, tapi nyawa, apalagi nanti kesehatan juga itu engkau milik Tuhan, nggak khawatir ya. Tuhan akan luputkan engkau. Harus kuat pada segala suatu tantangan dengan jadi pemuji penyembah. Kalau roh kuat akan berpengaruh jiwa dan tubuhmu. Jiwa juga bicara mengenai karakter, pikiran, perasaan dan sebagainya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kau tahu mengenal akan kehendak Bapa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Engkau punya milik yang berharga, mungkin saat ini engkau tidak punya apa-apa karena kena masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi engkau punya sumber segala sesuatu. Tuhan Yesus yang punya segala sesuatu. Perbendaharaan di surga itu kaya raya, tidak pernah bangkrut, sangat kaya. Dan bahkan jalan di surga dari emas dan sebagainya. Engkau ini kaya. Engkau ini berkuasa. Iblis sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Apalagi sakit penyakit 2000 tahun lebih dulu. Engkau percaya. Engkau bisa mengampuni orang lain. Engkau bisa membebaskan orang. Engkau bisa mengampuni istri, suami, orang tua, anak. Jangan ingat hal yang lalu. Tapi berdamailah. Maka damai, sejahtera, sukacita akan menyertai hidupmu. Engkau akan terbebas. Tidak ada seperti tertuduh, tidak ada curiga, tidak ada khawatir. Nanti bagaimana-mana. Siapkan dirimu, khususnya bulan keluarga ini, untuk biasakan terbuka, menerima apa adanya, mengasihi, mengampuni, maka hidupmu akan berbahagia. Kalau kau percaya, mari minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kau lihat satu persatu hati kami mau berubah. Kami siap apapun yang terjadi, mau tetap setia, taat kepadamu, apapun yang terjadi. Kau akan teguhkan setiap umat, setiap anak-anakmu, hamba-hambamu. Hindarkan dari virus corona berdarah, hindarkan dari segala macam, bisa melewati pencobaan dan akhirnya lulus dan naik ke level berikutnya. Engkau percayakan hal yang lebih lagi, engkau bukakan. Karena engkau yang mempromosikan mereka, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Akan terbuka lebar jalan ke depan yang sudah engkau berikan, jalan yang baru menuju kemenangan. Kami percaya Tuhan, corona segera berhenti, ketemu vaksin, dan hamba-Mu dan keluarga engkau luputkan dari virus corona, dari penyakit bawaan, berkati ekonomi mereka, keuangan mereka, masa depan mereka, pelayanan mereka, kebutuhan mereka, masalah apapun engkau sudah buka jalan. Engkau berikan hikmat dengan takut akan Tuhan. Di situ dengan hikmat dapat pewahyuan, dapat
urapan yang baru, dapat jalan keluar, sehingga mereka tampil menjadi lebih dari pemenang. Sekali lagi terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Bila kami mau terus bersama dengan Engkau, kami butuh Engkau, kami sayang Engkau sebagaimana Engkau terlebih dahulu sangat untuk selamanya sangat pada kami. Berkati jika ada satelit timur semakin akrab, semakin banyak dipercaya jiwa-jiwa. Berkati hamba-Mu Tuhan Lukas dan seluruh keluarga, berkati semua yang hadir pada saat ini, berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, ada kerukunan kebahagiaan tercipta dalam rumah tangga keluarga, ada pemulihan demi pemulihan, nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maaf agak panjang ya. Tadi waktu saya doa-doa belum dapat, terakhir baru waktu pujian ya dapat, ya saking bagian ini apa adanya. Jadi ya mana yang ngalir ya Roh Kudus. Ya. Makasih banyak Pak Yusuf. Ya, diberkati momen perjumpaan ini yang momen yang spesial di Elevate Together kita. Semua diberkati. Amin. Amin. Okay. Acara apa habis ini? Saya share sesuatu Pak Yusuf. Ya, iya. Makasih Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf mau lanjutkan dengan acara lain, silakan Pak Yusuf. Tapi kalau mau join, ya, apa? Iya, bisanya aja saya join. Okay. Jam 8. Ya. Boleh dibuka dulu mic-nya. Boleh silakan sapa dulu Pak Yusuf, ucapkan terima kasih dan lain sebagainya sebelum Pak Yusuf mungkin akan sampai jam berapa sih rencananya? Sampai jam berapa? Mungkin 8:30 sih Pak Yusuf. Mungkin 8:30. Oh iya. Iya. Coba ya kuatnya saya ya. Soalnya ya Pak Yusuf, enggak apa-apa. Enggak usah dipaksakan. 9 waktunya sudah waktunya tidur nanti. Tapi saya soalnya kangen lihat kalian, enggak apa-apa terus jalan aja. Nanti saya. Terima kasih Pak Yusuf. Thank you Pak Yusuf untuk pelayanannya. Thank you. Memberkati. Selalu Tuhan Yesus memberkati. Kalau obatnya saya sudah mulai kecil nanti saya masih agak sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saya doakan juga kalian terus sehat ya, semua maju terus. Ya Pak, semangat. Semangat. Saya anjurkan sekali-sekali berapa grup ke berdoa sana di Gazebo seneng sana. Ada jaga jarak doa di sana. Ini lagi dingin-dinginnya loh sampai katanya menurut BMK 23 hari ini dingin. Iya, dingin. Itu enak di sana. Berdoa di sana. Ya Pak Yusuf. Atau kalau kita Elevate Together-nya lain kali di Bukit Doa Immanuel ya. Oke. Boleh. Boleh. Iya. Suasana baru Pak. Iya. Iya, suasana baru ya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, sampaikan. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, saya semua terima kasih juga dukungan selama ini. Oke, kita bahas sekali lagi yuk. Kita mau dengar firman Tuhan. Saya mau share beberapa hal sebentar saja. Kita mau dengar Tuhan. Tuhan, syukur hari ini kami merasakan hadirat-Mu, bersyukur untuk gembala kami Pak Yusuf yang mendengar suara-Mu, yang sudah menyampaikan firman-Mu yang luar biasa buat kami, peneguhan demi peneguhan, kekuatan demi kekuatan. Kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang nyata, Allah yang aktif bekerja. Engkau bukan Tuhan yang pasif, yang berada di surga, tapi Engkau Tuhan yang dekat dengan kami. Engkau mengerti keadaan kami, Engkau mengerti apapun yang kami butuhkan, apapun yang sedang kami alami. Kami bersyukur untuk setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, biar Engkau bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Ubah cara berpikir kami, ubah hati kami, ubah hidup kami ya Tuhan, biar kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin. Oke, hari ini tema kita adalah hidup yang ideal. Ideal life. Kalau kita bicara tentang
hidup yang ideal, maka sebenarnya setiap dari kita itu mempunyai gambaran hidup. Gambaran akan kehidupan yang ideal. Mayoritas dari kita pasti punya itu. Walaupun kita nggak pernah mendefinisikan secara langsung ya, hidup yang ideal buat saya itu seperti apa sih? Tapi suka atau nggak suka, kalau kita mau jujur, kita ini punya gambaran kehidupan yang ideal buat kita itu seperti apa. Kalau hari ini misalnya ya, saya atau Tuhan hari ini tanya sesuatu sama kita sama seperti Tuhan tanya sama Salomo. Apa yang kamu inginkan? Apa yang saudara inginkan? Apapun hari ini akan dikabulkan. Misalnya hari ini Tuhan mau datang ke hidup kita dan Tuhan berkata, mau nggak kamu hidup di tempat seperti ini? Kamu nggak perlu kerja, engkau nggak perlu kerja, maka karena sudah masuk dalam yang namanya financial freedom, apapun yang kita mau beli, kita bisa beli. Apapun yang kita mau makan, kita bisa makan. Setiap hari hidup kita isinya cuma dari pagi sampai malam, duduk di situ berjemur, menikmati pemandangan yang begitu indah, sambil menikmati hidup, kenyamanan hidup. Saya tanya, siapa yang mau? Boleh nggak kasih jempol yang mau? Yang mau. Ingat ya, ini momen kudus, jangan-jangan doa kita terjawab. Siapa yang mau, boleh nggak kasih jempol, mau hidup yang seperti itu. Tinggal di tempat seperti itu, dari pagi sampai malam, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu kerja, nggak perlu usaha capek-capek, nggak perlu berkeringat, hidup seperti itu. Yang mau, boleh nggak kasih jempol. Lihat betapa duniawinya kita ini ya. Saya juga mau sebenarnya. Lihat, kita kepingin hidup yang seperti itu. Karena kita menganggap bahwa itu adalah hidup yang ideal. Banyak dari kita kalau ditanya hidup yang ideal, itu hidup yang nggak perlu ngapa-ngapain, ya kan? Tinggal menikmati hidup saja, tinggal apapun yang kita butuhkan, semua tinggal ada. Sorry, kok jadi ini? Iya. Sebentar. Tinggal kita menikmati semua yang sudah tersedia. Mau pesan apapun, tinggal angkat tangan, maka pelayan akan datang. Banyak dari kita menganggap hidup yang ideal adalah hidup yang nyaman. Hidup yang ideal adalah hidup yang nyaman. Dan kalau kita menganggap kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang nyaman, maka kita itu pada dasarnya manusia itu selalu berusaha mewujudkan kehidupan yang ideal menurutnya. Benar nggak? Itu yang kita kejar. Sebagai seorang manusia, ketika kita punya gambaran bahwa kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang nyaman, kita itu berusaha kerja sedemikian rupa untuk sampai satu titik dalam kehidupan kita bisa menikmati kehidupan yang nyaman. Sehingga kita tidak menikmati kesusahan. Sehingga kita nggak mengalami yang namanya kekurangan kenyamanan. Kita nggak mengalami penderitaan, kita nggak mengalami masalah, kita cuma isinya hidup kita itu cuma kenyamanan demi kenyamanan demi kenyamanan setiap hari dalam kehidupan kita. Makanya ada pepatah berkata seperti ini, saya kerja keras banting tulang untuk sesuap nasi. Betul nggak? Masalahnya nasi nggak semahal itu. Kalau kita ini mencukupkan cuma sekedar sesuap nasi, kita nggak perlu banting tulang. Kenapa kita ini banting tulang? Karena kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman, lebih nyaman, lebih nyaman, dan lebih nyaman.
Saya nggak berkata bahwa kerja keras salah loh. Enggak, sama sekali tidak. Alkitab jelas berkata, kalau kita nggak bekerja, maka kita nggak boleh makan. Tuhan tidak mengajar kita malas. Tapi yang saya maksud hari ini, kalau kita bekerja untuk mendapatkan yang namanya kenyamanan, maka pekerjaan kita, usaha kita adalah usaha yang sia-sia. Waktu kita menganggap bahwa kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang nyaman, maka definisi penderitaan atau tragedi itu akan seperti ini. Yang namanya penderitaan atau hilangnya kenyamanan dalam kehidupan, itu kita anggap sebagai tragedi dalam kehidupan. Ketika kita melihat seseorang yang mengalami penderitaan, yang mengalami ketidaknyamanan, kita menganggap itu sebagai tragedi. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sering membandingkan kehidupan kita, senyaman apa, tingkat kenyamanan kita dengan tingkat kenyamanan orang lain. Dan kalau kita merasa tingkat kenyamanan kita itu di bawah tingkat kenyamanan orang lain, kita menganggap hidup kita atau kualitas hidup kita di bawah orang itu. Karena definisi kehidupan yang ideal kita adalah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang mapan. Padahal kebenarannya adalah tidak akan pernah ada yang namanya kepuasan dalam kehidupan jika kita ini mengejar kenyamanan. Kenapa? Karena yang pertama, hidup kita nggak akan pernah bisa nyaman selama-lamanya. Amin? Setuju nggak? Selalu akan ada yang namanya masalah. Selalu akan ada yang namanya keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita mau. Yang kedua, yang bagian yang paling penting, kenapa tidak ada kepuasan sejati di dalam kenyamanan? Karena kita ini manusia diciptakan bukan untuk kenyamanan. Tuhan taruh rasa puas bukan kepada kenyamanan. Nanti kita akan lihat, Tuhan taruh rasa puas itu ada di mana. Coba bayangkan, coba renungkan sungguh-sungguh. Seandainya kita benar-benar mendapatkan kehidupan seperti yang pertama itu, 30 hari saja, coba bayangkan. 30 hari saja. Mungkin hari pertama hidup yang seperti ini, wah itu enak. Wah, kita bisa menikmati hidup. Coba bayangkan 30 hari penuh kita ada di momen seperti ini. Yang ada bukan rasa puas, yang ada apa? Kejenuhan, betul nggak? Hari ini kita ada di dalam situasi yang nggak nyaman, tetapi kadang-kadang justru orang nyaman itu nggak akan pernah mendapatkan kepuasannya. Karena memang manusia tidak ditentukan. Rasa puas kita, manusia tidak ditentukan dari yang namanya kenyamanan. Makanya Yesus satu kali ketemu dengan murid-muridnya. Di Matius pasal 4 ayat 18, Tuhan Yesus ketemu dengan Petrus dan Andreas. Ada satu pertemuan yang ilahi antara Petrus, Simon, dan Andreas dengan Yesus. Alkitab berkata seperti ini. Sementara Yesus berjalan di tepi Tasik Galilea, Danau Galilea, dan nampak 2 orang nelayan. Tuhan Yesus melihat 2 orang nelayan. Yang satu Simon yang juga disebut Petrus dan adiknya Andreas. Mereka sedang menjala ikan di danau itu. Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku akan menjadikan kamu menjadi penjala ikan. Aku akan menjadikan kamu penjala ikan. Penjala manusia." Sudah malam nih. Simon dan Andreas adalah penjala ikan, dan Yesus berkata, "Datang dan ikutlah aku. Kamu akan aku jadikan penjala manusia." Apa yang tantangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon dan Andreas adalah tantangan yang gak gampang sebenarnya.
Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata sama Simon, selama ini engkau hidup menjala ikan untuk dirimu sendiri, untuk engkau bisa mendapatkan kehidupan yang ideal menurutmu. Tetapi hari ini aku datang kepadamu dan aku mau mengundang engkau untuk tidak lagi mengejar kehidupan dan kepentingan pribadimu sendiri. Aku mengundangmu masuk, ikut aku, karena aku mau menjadikanmu penjala manusia. Engkau nggak hidup untuk dirimu sendiri, engkau hidup untuk aku. Dan saya bersyukur kakak beradik ini pergi meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Selama ini mereka punya kehidupan yang baik, mereka punya kehidupan yang mapan. Mungkin semua kebutuhan mereka tersedia. Nggak diceritakan kehidupan mereka lagi bermasalah, enggak. Hidup mereka baik. Tapi di momen itu mereka meninggalkan jalannya. Nggak tahu loh, Yesus hari itu mau kasih mereka makan apa. Nggak jelas Yesus lagi mau bawa mereka kemana. Yang jelas adalah Yesus mengubah definisi hidup yang ideal di dalam dirinya Petrus dan Andreas, saudaranya, dari mengejar kenyamanan kepada mengejar yang namanya dampak. Ideal buat Petrus kalau selama ini adalah kenyamanan. Sekarang ketika Tuhan Yesus menantang mereka, Tuhan Yesus mengubah konsep mereka. Hidup yang ideal bukan lagi hidup yang nyaman, tetapi hidup yang ideal adalah hidup yang berdampak. Bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk membawa berkat buat orang lain. Penjala manusia. Tragedi yang sebenarnya bukan saat kita menderita. Tragedi yang sebenarnya itu saat hidup kita ini tidak lagi jadi hidup yang berdampak. Amin. Ada amin. Tragedi yang sebenarnya itu bukan ketika kita lagi banyak masalah. Tragedi yang sebenarnya itu ketika kita hidup untuk diri kita sendiri dan kita tidak membawa dampak buat kehidupan orang lain. Tragedi yang sebenarnya bukan saat orang lain lebih diberkati daripada kita, tetapi saat kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Tragedi yang sebenarnya itu bukan ketika kita melihat hidup orang lain lebih gemuk, sedangkan diri kita ini semakin kurus, semakin menderita dan semakin menderita. Bukan melihat hidup orang lain semakin diberkati, dan sementara hidup kita semakin menderita, semakin kurus, atau bahkan mungkin tetap saja nggak mengalami perubahan. Itu bukan tragedi. Yang tragedi adalah ketika kita hidup untuk diri kita sendiri dan kita berhenti menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar ini, apakah ini sebuah tragedi? Kita semua tahu ini siapa. Ini adalah Bunda Teresa, Mother Teresa. Apakah dia mengalami kehidupan yang nyaman? Apakah dia mengalami kehidupan yang menurut kita tadi ideal? Duduk di tepi pantai, menikmati sunset, menikmati semua yang baik, nyaman. Sama sekali enggak. Hidup orang ini diberikan untuk orang lain. Yang dia lakukan mungkin hal kecil, tetapi yang dia lakukan, hidup yang dia hidupi adalah kehidupan yang berdampak. Mother Teresa berkata seperti ini, Tuhan tidak bertanya berapa jumlah ijazah yang kita dapat, berapa jumlah harta yang kita hasilkan. Yang Tuhan tanya, berapa banyak orang kelaparan yang kita kasih makan, berapa banyak orang kesusahan yang telah kita tolong. Intinya Tuhan tidak tanya seberapa nyaman kita, seberapa berhasil kita. Yang Tuhan mau tanya dalam kehidupan kita, seberapa berdampak kita.
Saya nggak salahkan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Sebagai gembala, saya berdoa setiap jemaat GMS Surabaya Timur adalah orang-orang yang diberkati. Adalah orang-orang yang mencapai mimpi-mimpi yang paling tinggi dalam kehidupannya. Adalah orang-orang yang meraih kekayaan demi kekayaan. Saya berdoa sungguh-sungguh. Kita akan terus naik dan bukan turun. Kita akan diberkati waktu masuk, kita akan diberkati waktu keluar. Kita akan menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Saya berdoa dengan tulus sungguh-sungguh. Tapi sebagai gembala juga saya harus berdoa bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Tetapi setiap berkat yang Tuhan berikan itu punya tujuan, punya purpose untuk memberkati kehidupan orang lain. Amin. Kita ini adalah saluran. Semakin kita ini menyalurkan berkat Tuhan, semakin kita ini mengalami kelimpahan. Kita ini sama seperti selang. Kalau berkat itu kita alirkan, kita fokus kepada orang lain, hidup kita fokus untuk membawa dampak buat orang lain, maka sesungguhnya kehidupan yang kita alami bukan kehidupan yang kering, bukan kehidupan yang kehilangan kepuasan, tapi kehidupan yang penuh. Yesus berkata, aku datang untuk memberikanmu hidup dan hidup berkelimpahan. Kapan kita mengalami kelimpahan itu? Ketika kita terus dengan berani hidup untuk membawa dampak. Menjadi saluran buat orang lain. Di situ, di momen itu, hidup kita akan mengalami kepuasan, kepenuhan yang sejati. Kita nggak akan pernah mengalami kekeringan dalam kehidupan. Saudara, Mother Teresa menerima begitu banyak penghargaan. Betul nggak? Menerima begitu banyak penghargaan ketika Mother Teresa, wanita yang sederhana itu lewat, semua orang akan aplaus. Kenapa? Karena dunia merayakan dampak. Hati kita itu akan menaruh rasa hormat kepada orang-orang yang hidupnya didedikasikan begitu rupa. Dan hidup mereka berdampak. Aneh loh, kita ini merayakan dampak. Yang kita hargai adalah orang-orang yang sudah berjuang begitu rupa untuk orang lain. Betul nggak? Kenapa dunia merayakan dampak? Karena memang di dalam hati kita yang paling dalam, kita mengerti bahwa itu adalah tujuan ilahi Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita dipanggil untuk membawa dampak, bukan untuk mengejar kenyamanan dalam kehidupan. Ada amin? Ada amin? Jadi hari ini poin saya apa? Kalau hidup kita mungkin hari ini tidak nyaman. Mungkin hari ini hidup kita tidak jauh dari kata nyaman. Kita sedang menghadapi masalah mungkin. Kita sedang menghadapi situasi yang membuat hidup kita tidak nyaman. Saya mau berkata bahwa itu bukan tragedi. Itu bukan keadaan yang harus ditangisi. Kenapa? Karena Tuhan mau hidup kita adalah hidup yang membawa dampak. Sekalipun kita tidak mengalami kenyamanan dalam kehidupan ini, kita masih bisa menjadi berkat buat hidup orang lain. Dan di momen itu, di titik itu, dunia akan kasih aplaus sama kita. Sekeliling kita akan kasih aplaus sama kita. Karena kita menggenapi tujuan ilahi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Hari ini kita nggak perlu untuk menjadi dampak, kita nggak perlu pergi jauh-jauh ke India seperti Bunda Teresa. Kita nggak perlu jauh-jauh memberi makan orang-orang yang miskin di luar sana. Yang Tuhan mau, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita pergi dimulai dari lingkungan terkecil dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana?
di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mungkin kita belum sempat ke Yudea, mungkin kita belum sempat ke Samaria, mungkin kita belum sempat ke ujung bumi. Tapi kita punya Yerusalem kita. Kita punya keluarga kita. Semua kita di sini adalah orang-orang yang ada di dalam satu organisasi, satu organisme yang namanya keluarga. Kita adalah seorang papa, kita adalah seorang anak, kita adalah seorang istri. Dan dimanapun kita berada, Tuhan memanggil kita untuk membawa dampak. Di keluarga kita, Tuhan memanggil kita untuk membawa dampak bagi keluarga kita. Kalau kita istri, Tuhan panggil kita untuk membawa dampak bagi suami kita. Mungkin kalau suami kita hari ini belum mengenal Kristus, kita harus menjalani kehidupan yang begitu rupa, berfungsi sebagai istri begitu rupa, sampai suami kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita itu berbeda dengan kehidupan orang lain. Berbeda dengan kehidupan dunia. Orang-orang dunia, istri-istri dunia. Dan kita menjadi dampak. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita menjadi dampak? Ini caranya. Saya sudah hampir selesai, saudara. Efesus pasal 5 ayat 21. Ini caranya menjadi dampak di keluarga kita. Menjadi dampak di sekeliling kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu. Musuh utama merendahkan diri, kata lain atau lawan kata dari merendahkan diri adalah egois atau meninggikan diri sendiri. Ego akan membawa kita ke dalam kehidupan yang sangat-sangat tidak menjadi berkat. Dan Tuhan tidak akan pernah, kita nggak akan pernah bisa menjalani kehidupan yang berdampak kalau kita ini masih keakuan di dalam diri kita ini masih tinggi. Kalau kita ini masih bertanya, kamu tidak tahu siapa saya. Wah, ini yang repot. Tuhan panggil kita untuk merendahkan diri seorang kepada yang lain. Lalu dilanjutkan di ayat 22. Hai istri, kalau kita istri, tunduklah kepada suamimu. Kita nggak akan pernah bisa tunduk kepada suami kita kalau kita ini tidak merendahkan diri. Mungkin saudara bertanya, lupa, tapi suami saya nggak layak untuk saya tunduk kepadanya. Alkitab nggak tulis, tunduklah kepada suamimu kalau suamimu layak. Enggak. Tunduklah kepada suamimu kalau itu suami kita. Rendahkan diri kita. Tunduk kepada suami. Sebagai istri, kapan kita berdampak bagi suami kita? Ketika kita tunduk kepada suami kita. Amin. Amin. Yang istri-istri bisa kasih jempol. Ini suami di sampingnya senang nih. Minta maaf para suami, bapak-bapak, ayatnya belum selesai. Hai suami, ini giliran. Coba para istri senggol para suami di sampingnya dengan jawilan ini firman Tuhan buat kamu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini tuntutan bagi suami loh. Kasihilah istrimu. Wah, gampang Pak mengasihi istri, saya gampang. Oh, tunggu dulu. Definisi kasih yang sejati itu sampai seperti ini loh. Bahkan sampai digambarkan sama seperti Yesus telah menyerahkan dirinya. Apa artinya? Seorang suami yang mengasihi istrinya itu rela berkorban. Itu artinya kalau istri lagi kepingin belanja, suami rela berkorban mengantarkan istrinya belanja. Saya tahu mengantar istri belanja itu penderitaan yang luar biasa.
Ini nggak ada istri saya di samping. Tapi itu pengorbanan. Kalau kita berkata kita mengasihi istri kita berkorban demi istri kita. Boro-boro jangan ngomong soal nyawa dulu. Berkorban itu sesuatu yang kita kehilangan kesenangan kita, itu berkorban. Bapak-bapak, kalau misal istri kita minta kita jemput, sementara kita lagi punya tontonan yang menarik, sementara kita punya kesibukan, kita lagi mengerjakan hobi kita, yang namanya mengasihi istri, yang namanya kasih itu artinya pengorbanan. Tinggalkan kesenangan kita, layani istri kita. Itu namanya mengasihi. Amin. Suami kalau mau berdampak bagi istrinya, seorang suami harus mengasihi istrinya dan rela berkorban buat istri. Para suami bisa nggak acungkan jempolnya? Istri-istri sudah senang nih hari ini. Kepuasan sejati, saya sudah hampir selesai. Lihat ini. Kepuasan sejati dalam kehidupan selalu tinggal di hati orang yang mengejar kehidupan yang berdampak. Kepuasan sejati dalam kehidupan kita itu akan tinggal ketika kita ini mengejar kehidupan yang berdampak. Percaya saya. Melihat senyum di hati orang lain. Melihat orang lain datang dalam hidup kita. Dan berkata, terima kasih ya. Melalui hidupmu aku diberkati. Waktu momen itu, hati kita itu benar-benar bersukacita. Itu kepuasan yang gak bisa dibeli oleh apapun juga. Hidup ini kejar dampak. Maka hidup kita akan utuh, hidup kita akan penuh, hidup kita akan sungguh-sungguh menikmati berkat yang nyata dari Tuhan. Bukan materi kok. Kunci kepuasan dalam hidup ini bukan materi kok. Kunci kepuasan hidup ini waktu kita tahu bahwa hidup kita yang sementara di dunia ini sudah menjadi berkat buat orang lain. Kehidupan yang sejati, yang memuaskan itu. Ketika kita bisa melihat hidup orang lain berubah, diberkati karena kehidupan kita, itu kepuasan yang paling sejati. Amin. Amin. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, jemaat di GMS Surabaya Timur ini, sungguh-sungguh mengejar kehidupan yang berdampak, bukan kehidupan yang nyaman. Supaya kepuasan sejati dalam hidup kita ini akan tetap tinggal. Dan kita akan menikmati kehidupan yang sejati. Amin, amin, amin. Mari datang ke Tuhan sebentar. Ora bakara bakara bakashikiara bakara bakara. Kiara bakara 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 bakara. Shikiara bakara bakara bakara. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa hidup yang ideal adalah hidup yang berdampak. Maka kami akan berubah cara berpikir kami. Kami tidak lagi menganggap penderitaan sebagai sebuah tragedi. Kami tidak menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang harus kami hindari. Sebaliknya ya Tuhan, kami akan jadi pribadi yang rela untuk menderita, rela untuk merendahkan diri, rela untuk menyalipkan ego kami. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Kami hidup untuk orang lain ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kau mengingatkan kami sekali lagi. Hamba-Mu berdoa hari ini, di momen ini, di saat ini. Buat jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada. Biar umat-Mu ini sungguh-sungguh jadi umat yang mengejar dampak. Kehidupan yang sejati mereka akan dapatkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus,
hadir dan memenuhi kehidupan masing-masing dari kami. Supaya kami punya kuasa untuk menjadi dampak buat orang lain. Ketika kami menjadi dampak, di situ kami menikmati kehidupan yang penuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya. Dan hari ini kita mau merayakan sebentar ada beberapa orang yang berulang tahun di bulan ini. Sorry, saya kehilangan. Sebentar ya. Atau Mike bisa bantu untuk share screen? Punya saya hilang. Atau Nana bisa bantu share screen? Oke. Ada yang berulang tahun selama bulan Juli ini? Ada Loi, 4 Juli, ada Kak Ani, dan anaknya 20 Juli di hari yang sama berulang tahun waktu itu. Ada Wendy, ada Rudy, ada Michael, masih 31 Juli. Tidak apa-apa, tapi nanti kita akan doakan sama-sama ya. Ada Sowani, ada Sustiani, ada Sevindra, ada Bu Nini yang berulang tahun. Happy birthday! Selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan Juli. Dan ada yang wedding anniversary. Ada Pak Tiki. Saya nggak lihat hari ini Pak Tiki. Selamat hari ulang tahun pernikahan Pak Tiki, Cik Prisi. Ada Ko Frans, ada Kak Ani, juga wedding anniversary. Al-Fatmah dan Cik Syofi yang berulang tahun pernikahan. Tiki di Batu, di Batu. Pak Joyo. Oh ya Pak Tiki ada ke Batu. Di Batu. Oh iya Pak. Pak Tiki di Batu ya. Tiki Prisi di Batu. Oh, Bapak sebelum. Boleh Kak Pak Yusuf mendoakan yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan. Mungkin secara umum aja nggak apa-apa Pak. Iya, iya. Tadi Cik Leni mau ngomong sesuatu ya, Cik Leni? Oh, boleh. Itu loh, kurang dari CG saya Pak Joyo sama Bu Sisil ulang tahun pernikahan 12 Juli. Oh, oke, sorry. Oh ya, Pak Joyo dan Cik Joyo. Yeay. Lagi Lukas. Belum Pak. Nggak usah tanggal ya, Pak, kepanjangan ya. Ya. Secara umum aja Pak Yusuf. Iya. Udah ya, kita doa ya. Oke. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di bulan ini yang berulang tahun Louis, Julianik, Baby Nathanael, Wendy, Rudy, Michael, Suwani, Sustiani, Indra Yuliana, Nini Minggiarti. Biarlah dengan ulang tahun ini bertambah-tambah kepercayaan kau berikan hikmat, berikan kesehatan, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Apa yang diperlukan berhasil, engkau buat mereka berhasil, masalah apapun kau buka jalan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk wedding anniversary bulan ini Tiki dan Prisi, Fran dengan Julianik dan Ibu Wang dengan Sufei. Makasih Tuhan, Engkau tetap menyertai kehidupan pernikahan mereka. Biarlah anggur yang baru kasih mula-mula ada pada keluarga ini, mampukan untuk mereka hidup rukun dan berbahagia dalam pimpinan-Mu, berikan kesehatan, beri seluruh keluarga, cukup segala kebutuhannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah mereka boleh semakin nyata, menjadi keluarga teladan, keluarga yang harmonis, sehingga melalui kehidupan mereka, pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan.
Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat ya yang berulang tahun semua. Nanti Tuhan yang ngasih hadiah ya, bukan. Amin. Makasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Mau share sesuatu? Silakan. Ya, Kita tentang ada challenge untuk ulang tahun GMS Surabaya Timur. Silakan. ya. Ada pengumuman sedikit untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita rame-rame merayakan untuk anniversary ulang tahun dari GMS Timur yang ke-10. Bulan Agustus depan, besok tanggal 1 ya Pak? 1 atau 10 Agustus? 1. Tapi challenge ini ditutup tanggal 10 Agustus. Jadi challenge-nya bisa berupa foto, video, TikTok dengan tim CG, family maupun pribadi, kita share di Instagram, lalu kita tag, ada syaratnya, kita tag GMS Timur, lalu menyertakan hashtag GMS Timur 10 tahun, dan tag 3 teman CG kita. Akun nggak boleh di private, postingan tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan lain-lain. Jadi, dari pihak panitia berhak memblokir akun yang memposting tidak sesuai dengan syarat nomor 6 terutama. Challenge dibuka sampai 10 Agustus, tengah malam, jam 12 malam lebih tepatnya. Dan challenge ini berhadiah ya, Bapak, Ibu, Saudara semua. Jadi bukan cuma sekedar kita senang-senang, enggak, tapi berhadiah. Dipastikan hadiahnya tidak biasa dan pasti akan disukai semua orang. bukan donat Pak Budi. Oke, itu saja. Mungkin kalau ada yang kurang jelas untuk challenge ini bisa hubungi CGL masing-masing. Diharapkan setiap CG berpartisipasi karena ada hadiah untuk grup juga. Jadi kalau kita menang atas nama grup, hadiahnya pasti grup, dinikmati semuanya. Kalau pribadi, hadiah juga pribadi, jadi bisa dinikmati. Satu akun Instagram boleh posting sebanyak mungkin. Dan untuk challenge ini terbuka buat jemaat GMS Timur, jemaat GMS Sibek, maupun jemaat GMS Selatan. Ya, jadi kalau kita punya saudara yang kreatif, yang lucu, yang menarik, diajak aja enggak apa-apa. Walaupun saudaranya ibadahnya di GMS Selatan. Oke, itu aja. Untuk info lebih lanjut nanti akan di-share di grup masing-masing. Ya, ayo jangan ragu, jangan ketinggalan. Ayo berekspresi, kita mau memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada GMS Surabaya Timur yang kita cintai bersama. Amin. Oke, dengan demikian berakhir sudah Elevate Together. Kita mau menerima doa berkat dari Pastor Yusuf, Pak Yusuf. Lalu kita akan bisa beraktivitas. Ada pengumuman lain? Mungkin, Nana? Pengumumannya sudah, itu aja. Buat Nadi yang menang untuk game hari ini, atas nama Evi, nanti bisa CGL-nya menghubungi saya ya. Evi. Mau dikasih donat ya sama Nana ya? ini berarti bahagia atau trauma, Cik Leni? Lama-lama mukanya semua orang kayak donat ini. Loh, ini Nana sudah kayak donat loh, Cik. Bahagia karena donat. Bakul donat ya, masih kayak donat dong. Pemenangnya 3 orang, tapi yang 2 Nana sudah tahu, tinggal 1 ini namanya Bu Evi. Minta tolong nanti CGL-nya menghubungi Nana, alamat dan nomor WhatsApp. Itu aja. Terima kasih. Evi Widi sama Siani CGL-nya. Oke, saya juga ingatkan sekali lagi untuk doa melanda Surabaya. Jadi kita dipanggil untuk berdoa di rute kita, dan kalau sudah berdoa, tolong Google Form-nya itu juga diisi supaya jadi report juga. Ayo berdoa sama-sama, kita hujani Surabaya yang kita cintai ini di dalam
Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat dari Pak Yusuf. Terima kasih Tuhan untuk fellowship untuk darah-Mu, untuk kami selalu ingat Engkau, untuk kami selalu tambah mengasihi Engkau. Lagi kami selalu setiap keluarga yang hadir melalui online ini, berkati rumah tangga keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, hindarkan virus corona dan berdarah, diabetes dan sebagainya, dan penyakit bawaan Engkau sembuhkan. Tidak ada satupun yang di PHK dan mereka tidak satupun yang PHK karyawan, kalau semua berjalan lancar, keuangan lancar, perekonomiannya juga masalah Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan, jadikan CG maupun di Vision ini bertambah-tambah dengan ulang tahun, tambah jiwa-jiwa Engkau percayakan, jiwa bertobat, jiwa yang terhilang diselamatkan, pakai mereka untuk kemuliaan-Mu, berkati seluruh anak-anak mereka untuk masa-masa belajar online, mereka tetap tekun, tetap setia mengikutinya dengan baik. Makasih Tuhan, dan saat ini terimalah berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub selalu hadir memimpin menyertai dengan hikmat, marifat, akal budi, agar setiap apa yang kau lakukan boleh berhasil dan beruntung mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percayakan dan sama-sama. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Ika. Terima kasih semua.